Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game UI Project United Kingdom 2D, episode 6, Navigation. Kembali ke user interface game Project United Kingdom 2D. Setelah berhasil membuat panel navigation dan menu beserta konten-kontennya, nah sekarang waktunya memprogram panel-panel tersebut sehingga berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Memberikan script di dalam user interface itu masuk dalam bagian keempat ya, selain dari container, layout, dan komponen. Nah, yang keempat ini adalah listener. Listener ini sebenarnya masuk dalam bagian scripting ya, dimana membuat script di dalam dari user interface yang ada. Script ini nanti sangat berperan untuk melakukan kendali ya atau controlling terhadap setiap komponen-komponen agar bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, langsung saja saya menuju ke folder script. Masuk di bagian aktif. Saya akan buat satu buah script dengan nama GUI aktif. Ya, seperti ini. Setelah selesai, kanvas ini akan saya rename, akan saya ubah namanya jadi interface, atau di rename GUI juga nggak masalah ya, atau dibiarkan kanvas pun ya tidak ada masalah, karena itu hanya sebuah nama. Karena yang paling penting di sini harus di add komponennya ya, jadi GUI aktif ini harus dilemparkan, di drag ke dalam interface-nya ya, seperti ini. Nah, baru setelah itu saya beralih ke Visual Studio. Nah, sebelum saya masuk ke Visual Studio, perlu diingat ya, di sini kanvas harus memiliki script GUI aktif di dalamnya ya. Jadi ini bisa di drag aja ke dalam kanvas ya, seperti ini. Nah, dan yang perlu diingat lagi, perhatikan pada kanvas, di situ ada komponen-komponen yang sudah diberi nama ya, mulai dari panel home, stock, bench, dan go to. Panel pause juga ada di situ. Nah, segala sesuatu yang sudah memiliki nama inilah yang kemudian akan dilakukan proses scripting ya, di coding gampangnya gitu. Seperti halnya di panel start ya, di panel status ini juga ada ya. Jadi ada tag THP, MP, SP, tag kill, dan GP. Nah, itu nanti masing-masing nama yang ada di sini akan dituliskan di dalam kode program ya. Kalau hanya teks 1, 2, 3 sampai dengan 7 ini tidak perlu ya. Panel portrait itu juga tidak terhubung dengan data dinamis, itu juga tidak perlu ya. Value dinamis, maka dia tidak perlu ditulis di dalam kode. Jadi intinya yang dituliskan yang di dalam kode adalah sesuatu yang memiliki apa yang namanya sudah di rename. Seperti itu. Jadi waktu merename nama ini sebenarnya membedakan mana yang akan diprogram dan yang mana yang tidak diprogram. Nanti yang tidak diprogram bisa dibuat menjadi statis ya. Bisa dibuat menjadi statis di sini. Nah, ini tinggal centang aja statusnya. Seperti itu. Langsung saja saya menuju ke Visual Studio-nya. Masuk di Visual Studio. Ini langsung mendapatkan warisan dari Mono Behavior ya, makanya ada start dan update sesuai juga dengan namanya, yaitu GUI aktif. Nah, pada GUI aktif ini saya akan tambahkan beberapa library ya, seperti Unity Engine.UI. Jadi kelas UI ini adalah kelas khusus yang dimiliki oleh Unity Engine untuk mengakses atau menggunakan modul-modul yang ada pada user interface ya, untuk keperluan user interface. Karena saya juga menggunakan TextMesh Pro ya, maka di sini saya panggil yang namanya TMP Pro, TM Pro ya, TextMesh Pro. Seperti ini. Nah, setelah selesai, saya akan membuat initialis ya, initialis pada semua komponen UI yang akan saya program. Dimulai dari panel-panelnya terlebih dahulu, private,
Nah, panel itu wujudnya tetap dianggap sebagai sebuah transform ya. Panel home. Nah, begini caranya. Ini saya gandakan 4. Lalu saya rubah jadi stock. Saya sesuaikan dengan nama yang ada di Unity-nya. Lalu ada bench dan goto. Lalu saya akan lakukan juga untuk yang di bagian status ya, yang menggunakan teks. Berarti dia menggunakan teks mesh pro. Ya, teks mesh pro GUI. Kasih namanya txt mulai dari HP dulu ya. Nah, terus perbanyak sampai dengan selesai. Penulisan nama yang sama dengan di Unity ini akan membuat dampak mudahnya dalam proses pengkodean ya. Jadi cukup di copy paste aja sehingga tidak perlu repot dalam salah penamaan ya. Kemudian saya akan buat sebuah fungsi lagi untuk initialis masing-masing komponennya ya. Untuk melakukan initialis di setiap komponen, maka saya harus menghubungkan ya antara kode aktif ini dengan transform yang ada di interface itu tadi ya, di canvas. Nah, itu alasannya kenapa panel-panel saya letakkan di luar dari sub game object ya. Jadi dia betul-betul berada dari canvas langsung ke panel. Supaya apa? Supaya script pemanggilannya nanti jauh lebih ringkas. Sehingga saya cukup tulis saja seperti ini, panel home, transform. Nah, langsung saya find namanya. Nah, dengan nama yang sama, saya tidak perlu bingung nama apa yang saya pakai di Unity-nya. Karena namanya sudah disamakan. Tinggal di copy aja di sini, pastekan di sini, selesai. Nah, kalau meletakkannya di dalam game object lagi, maka ini harus define lagi, begitu ya. Jadi semakin banyak file-nya, ya semakin banyak kode yang harus ditulis. Nah, makanya supaya pendek, supaya scriptnya pendek, maka panel home ini langsung diletakkan di dalam canvasnya ya, tanpa harus melewati game object lain. Seperti itu. Nah, ini kan tinggal saya perbanyak aja jadi 4 ya, yang tadi jadi panel home, nah kemudian saya perbanyak jadi 4, tinggal di copy aja masing-masing seperti ini. Nah, begitu. Nah, setelah diduplikat jadi kayak gini. Ya. Sekarang lakukan hal yang sama untuk teksnya. Nah, teksnya ini kan tidak langsung berada di panel induk ya, atau di canvas ya. Dia tidak langsung berada di canvas, melainkan dia berada di dalam panel home. Kemudian panel home itu punya menu ya, punya menu panel home, lalu dari panel home terdapat konten yang namanya panel status. Nah, txt-hp, mpsp itu berada di panel start itu. Maka panel statusnya itu yang harus diinisialiskan terlebih dahulu. Caranya gampang ya, tapi berhubung panel status tidak ada hubungan asosiasi atau atribut di dalam sini ya. Nah, maka panel status harus saya deklarasikan secara independen di sini. Langsung diinitialis komponennya. Panel start sama dengan, nah saya tinggal ambil ini aja. Ya kan? Ambil dari sini. Nah, panel home-nya saya pindahkan karena dia bukan dari canvas, melainkan dari panel home itu sendiri. Jadi panel home titik find, nah namanya tinggal disamakan aja sesuai dengan yang di Unity. Panel start seperti ini. Nah, maka saya sudah mendapatkan transform dari panel status itu. Nah, dari panel status inilah kemudian saya ambil masing-masing komponen teksnya ini ya. Jadi gampang saja, tinggal txt-hp panel start find, namanya kan karena sama, ambil aja dari sini. Get komponen, ya harus di get komponen ya, karena teks ini berbeda dengan panel. Kalau panel kan dia lebih ke kontainer ya, tapi kalau
txt ini kan adalah sebuah komponen sehingga harus di get. Nah, get txt-nya sebagai apa? Sesuaikan dengan yang ada di deklarasi atribut. Jadi dia berupa text mesh pro. Kopikan saja di sini. Nah, saya langsung mendapatkan komponen txt. Lakukan hal yang sama untuk yang sp dan mp-nya ya. Sama, ini dibuat copy paste aja. Nah, seperti ini. Lakukan juga untuk 3 lainnya ya, sisanya itu. Nah, sekarang saya sudah punya untuk HP, MP, SP, Stackkill, dan GP atau game point-nya ya. Nah, selesai di status, sekarang saya akan masuk ke inventory. Untuk di inventory, ini saya masih menggunakan data statis ya, di mana di dalamnya terdapat list view, dan list view itu memuat secara statis sebanyak 10 data ya, 10 item. Dan apakah list view-nya perlu di get? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi kan datanya statis, percuma juga saya lakukan get untuk listnya ya, karena itu tidak akan saya program. Dan dari sekian banyak item itu yang sebenarnya saya program hanyalah kuantitinya saja. Karena kuantiti ini kan terlibat pada proses aritmatika ya, dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kapan dia berjumlah ya ketika item itu di craft atau ditemukan. Kapan dia berkurang ya ketika item itu digunakan. Seperti itu. Nah, untuk mengakses 10 item itu kan sedikit ribet kalau harus saya tulis satu demi satu. Ya kan, item 1, item 2, item 3. Nah, maka saya akan menggunakan konsep struktur data ya. Di mana kuantiti dari ke-10 item tersebut saya simpan ke dalam bentuk array. Sehingga yang saya tulis di sini cukup 1. Nah, di situ letak kegunaannya struktur data. Jadi bisa meringkas ya. Dan aksesnya pun juga nanti jauh lebih mudah, cukup menggunakan for. Nah, sekarang saya akan membuat untuk yang teks tambahan yang ada di panel inventory ya, yaitu ada txt item name dan item description. Ya, begitu. Nah, tinggal saya initialize di sini. Untuk initialize-nya hati-hati ya. Untuk name, item, quantity, dan lain-lain itu tidak terdapat di panel status ya. Jadi ini harus saya deskripsikan ulang ya. Saya ambil dari panel inventory. Dan panel inventory ini bukan berada di panel home, melainkan dari panel stock. Nah, begitu. Proses initialize untuk item name dan item description sama persis dengan yang ada di panel status. Hanya saja merubah namanya saja ya. Tadi status jadi inventory. Sisanya sama ya, seperti ini. Mudah saja. Nah, di sini ada satu kendala. Untuk mengakses teks quantity ya, teks KTY, ini tidak segampang itu ya. Berbeda dengan mengakses teks item name dan item deskripsi. Nah, pada Unity terlihat jelas ya. Untuk mengakses panel home dan panel inventory, itu langsung berada di bawah kanvas. Dan untuk mengakses teks HP, SP, MP, dan lain-lain, itu langsung berada di panel stats, di mana panel stats ini berada di bawah panel home. Tetapi, untuk inventory ya, biasanya langsung ya dari panel stock, dapat langsung menuju ke panel inventory, sesuai dengan apa yang di get pada scriptnya tadi ya. Namun, untuk mendapatkan quantity, nah quantity itu berada jauh di dalam ya, masuk ke panel storage, masuk ke viewport, masuk ke konten, baru di dalam konten terdapat item. Ya kan, di panel item ini kemudian terbagi lagi, baru akhirnya nyampai ke teks quantity. Nah, perjalanan yang panjang inilah yang kemudian untuk mendapatkan get-nya tidak semudah seperti mengget txt name dan txt item description yang langsung berada di bawah inventory ya. Kalau ini kan jelas ya, ini di bawah inventory. Nah, tapi untuk mendapatkan quantity itu masuknya jauh ke dalam. Ada satu alasan kenapa saya menggunakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 inilah nanti yang kemudian akan saya manfaatkan untuk mengakses struktur data yang berupa array itu. Gitu ya. Kembali ke Visual Studio. Nah, maka setelah saya menemukan panel inventory di dalam panel stock, saya harus menemukan lagi
runtutan dari panel storage, viewport, dan konten ya. Agak panjang perjalanan nih. Jadi panel konten, saya find dari panel inventory. Ini mulai dari panel storage terlebih dahulu. Lalu define lagi menuju ke viewport. Jangan sampai salah tulis ataupun typo ya, itu berbahaya karena nanti tidak muncul dia. P-nya kecil ini. Nah, baru saya find lagi. Panjang ya file-nya ya. Ini akibatnya kalau saya menyimpan sebuah komponen UI itu di dalam lapisan-lapisan game object ya, jadi file-nya panjang. Tapi kalau untuk konten memang nggak ada pilihan ya, karena dia menggunakan viewport. Nah, setelah dapat kontennya, baru saya bisa mengakses panel konten yang ada di dalam list view tadi ya. Setelah mencapai konten, quantity dapat diakses melewati panel item yang sudah diberikan nomor. Nah, nomor ini sangat berguna mengingat quantity berbentuk array ya. Nah, array itu kan aksesnya nanti pakai perulangan for i ya. Nah, i-nya itulah yang nanti akan dicocokkan dengan angka yang ada di setiap panel item. Jangan lupa, text quantity ini adalah array, maka dia harus diinstansikan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya error. Sama dengan new text match for GUI, sebanyak 10 elemen sesuai dengan jumlah itemnya. Nah, barulah dari sini dapat dilakukan perulangan for tab 2 kali. I adalah integer ya, sesuai. Nah, lengthnya ini diambil dari text quantity yang berupa array. Oke. Setelah itu baru saya panggil panel itemnya ya. Dibuat dulu variabelnya ya, panel item sama dengan ambil dari panel konten titik find. Nah, tadi namanya img item panel item ya. Kalau bingung ya lihat di Unity-nya lagi ya. Kalau ragu takut salah, tinggal diambil aja dari sini, copy ya. Nah, pindahkan ke sini. Nah, satunya kan dirubah nih. Sedangkan i terus berjalan dari 0, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, saya tinggal menggunakan i di sini ya. Saya tambahkan dulu dolar supaya bisa dipotong. Nah, baru ini saya potong menggunakan kurawal i tambah 1. Kenapa saya tambah 1? Karena i di sini dimulai dari 0. Nah, maka di sini i ditambah 1. Nah, setelah itu udah, ini tinggal saya copy aja. Ya, text quantity saya pindahkan ke sini. Nah, ini kan error. Kenapa? Karena ini kan array ya. Saya tambahkan kurung siku i sesuai dengan materi yang ada di struktur data. Seperti ini. Nah, selesai. Masing-masing text quantity sudah dapat dikenali. Panel start-nya diganti ke panel item. Setelah semua komponen selesai diinisialisasikan, sekarang waktunya melakukan controlling terhadap komponen-komponen yang panel ya. Saya akan buat satu buah fungsi khusus di mana fungsi ini bertugas untuk menutup semua panel yang terbuka ya. Saya kasih nama disable menu panel. Fungsi ini bertugas untuk menutup semua panel yang sedang terbuka ya. Jadi tinggal taruh aja game object set aktif, saya rubah jadi false. Lalu saya gandakan sebanyak 4 sesuai dengan jumlah stok yang ada. Maksudnya sesuai dengan panel, semua panel yang ada. Gitu. Dengan kata lain, untuk membuka satu panel, semua panel itu harus ditutup dulu. Hal ini mencegah terjadinya pembukaan dua panel ya, karena panel kan
lucu ya kalau dibuka dua sekaligus, kan nanti dia saling tumpang tindih ya. Nah, untuk mencegah terjadi yang tumpang tindih, sebelum saya membuka satu panel, semua panel harus tertutup terlebih dahulu. Nah, ini gunanya disable mono panel. Nah, selain mono panel, saya juga akan membuat fungsi yang sama, tetapi ini berlaku pada content panel. Nah, di content panel yang saya tutup itu tergantung dari panelnya ya. Ada panel home, stock, bench, dan go to ya. Saya mulai dari home terlebih dahulu. Nah, di home terdapat 3 panel ya. Yang pertama saya find dulu. Yang pertama adalah panel start. Lalu yang kedua adalah panel restore. Dan yang ketiga adalah panel library. Nah, lakukan hal yang sama untuk masing-masing panel. Selesai, jadinya kayak gini ya. Jadi panel home ada 3, panel stock ada 1, inventory, dan bench ada 2, furnace dan craft. Untuk go to tidak memiliki konten, jadi tidak perlu saya tulis ya. Selanjutnya, saya akan mulai membuat handler untuk masing-masing tombol yang ada di navigasi. Saya akan mulai dari panel home terlebih dahulu. Karena dia public, saya letakkan di paling atas ya. Jadi saya selalu memisahkan antara private dan public ya, biar tidak tercampur. Nah, saya kasih belakang namanya handler. Jadi handler ini menunjukkan bahwa fungsi ini adalah sebuah listener ya. Di sini ada sebuah listener. Nah, saya bisa saja langsung menggunakan fungsi yang saya buat, yaitu disable menu panel ya. Jadi intinya saya disable dulu semua menu yang terbuka, lalu saya buka kembali panel home, sehingga sangat jelas bahwa yang terbuka di sini cukup satu panel. Panel-panel lain yang terbuka akan otomatis tertutup. Ini mencegah terjadinya tumpang tindih ya, sangat berbahaya. Nah, metode ini sebenarnya punya kelemahan. Kelemahannya apa? Jika saya menggunakan seperti ini, langsung ya disable semua, baru saya buka satu. Nah, button home ketika saya klik tombolnya, dia akan merujuk panel akan selalu terbuka. Sehingga di sini tidak ada petunjuk kapan button home itu tertutup. Nah, itu ya. Nggak ada kan di sini. Nah, maka dari itu, fungsi ini harus saya lengkapi dulu dengan logika percabangan ya. Jadi harus saya kasih if dulu. Saya akan melakukan pengecekan dulu. If panel home game object. Nah, gunakan active in hierarchy. Active in hierarchy ini adalah sebuah atribut yang bernilai boolean khusus untuk mengecek apakah game object itu sedang aktif atau tidak. Akan bernilai true jika game object itu set aktifnya true, dan akan bernilai false kalau set aktifnya adalah false. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk self click ya, klik dirinya sendiri. Jadi ketika game home itu saya klik dalam kondisi panel home sedang terbuka, maka dia akan otomatis menutup. Sehingga saya tidak butuh button buka tutup gitu ya kan. Terkadang saya tekan tombol button dia terbuka, saya tekan button tutup ya dia tertutup. Nah, bisa nggak dijadikan satu tombol? Jadi ketika saya klik terbuka, saya klik lagi dia nutup. Nah, itu kan umum terjadi di game ya. Jadi klik sekali dia buka, terus klik sekali lagi dia nutup. Nah, hal itu bisa dibuat dengan menggunakan active in hierarchy. Ketika dia sedang aktif ya tutup. Di set false. Nah, ketika dia terbuka, ketika dia sudah tertutup, ya, jadi saya ulang lagi, ketika dia sedang terbuka, maka panel home itu akan menutup dirinya sendiri. Tetapi jika dia keadaannya sedang tertutup, maka tutup panel semua yang lain, ya, tutup semua panel yang ada. Nah, panel home dibuka. Awas, ini agak sulit logikanya ya, dipahami betul-betul. Nanti akan kelihatan ketika diuji ya. Jadi kalau sekarang bingung nggak apa-apa ya, nanti akan terlihat ketika proses uji cobanya ya. Nanti kan akan diuji. Nah, di pas proses pengujiannya akan terlihat jelas apa sih sebenarnya kegunaan script ini. Lakukan hal yang sama untuk panel-panel yang lain ya.
stop, bench, dan goto. Ya cukup di copy aja, gampang. Ini copy. Nah, rename aja nih. Jadi stop. Nah, ini tinggal saya kopikan ke sini, ganti namanya. Udah selesai. Lakukan sisanya ya. Nah, jadinya nanti kayak gini. Saya punya 4 buah button handler ya. Dimulai dari home handler, stop handler, bench handler, dan go to handler. Isinya sama aja semuanya ya, cuman hanya berbeda namanya saja. Jadi proses pengerjaannya cukup di copy paste ya, lalu di rename. Tidak terlalu sulit. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk button-button yang konten ya. Ini kan disable menu ada 4 untuk yang menu ya, ada disable. Nah, sekarang pada konten panel kan di sini ada 6 ya, ada 6. Nah, 6 ini juga harus dibuat handler yang sama ya. Jadi saya mulai dulu dari start. Nah, seperti ini. Nah, bedanya di panel start ini tidak bisa langsung ya, harus di get dulu. Karena saya harus tahu button start atau panel start ini beradanya dari mana gitu. Tinggal buat gini aja. Panel home ya kan. Find-nya dari mana ini? Berarti saya tinggal masukkan panel namanya stats ya. Titik game object. Nah, karena kalau nggak dikasih game object nanti dapatnya transform. Ini kan jadinya game object nih. Dapat ya. Dapat game object. Nah, saya tinggal cek aja nih, ini panel sedang terbuka atau tidak. Langsung saja. Kalau mau tidak merubah script ya, game objectnya dihapus. Nah, yang diganti nanti cukup panel goto-nya aja. Tuh, jadi sama struktur scriptnya ya. Dan disable-nya bukan menu, tapi konten. Nah, seperti ini nanti jadinya. Ya, lakukan lagi hal yang sama untuk 5 panel sisanya. Jadi ini start sudah. Sekarang masuk ke restore. Nah, maka di sini panel home ya. Tapi bukan start lagi, tapi restore. Melainkan restore. Nah, yang lainnya nggak usah diganti. Sama ya. Lanjut lagi ke library. Tuh, gampang kan? Nah, untuk yang inventory hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Ini kan saya ngakses itu ya inventory. Nah, tapi inventory ini kan tidak dari panel home. Ya, ini yang harus hati-hati. Jadi, inventory ini melainkan dari panel stock. Nah, dan saya butuh lagi 2 lagi untuk yang dari bench ya. Jadi bench yang pertama adalah furnace. Untuk mengaktifkan 2 ini gunakan Ctrl dan Alt bersamaan ya. Ctrl Alt klik langsung aja satu di sini. Lalu awalnya klik dulu di sini, lalu Ctrl Alt. Nah, klik lagi satu lagi di sini. Jadi bisa langsung mengakses di 2 line yang berbeda. Ini tidak panel stop, hati-hati ya, melainkan panel bench. Nah, ini tinggal saya gandakan sekali lagi untuk yang craft. Tidak sulit ya. Oh, sorry. Nah, lakukan lagi pengecekan ya. Pastikan semuanya sudah berjalan ya. Ini kenapa masih abu-abu? Karena memang belum diakses. Ini sudah tidak abu-abu lagi karena sudah dipanggil ya di
metode yang ada di atasnya. Nah, initialis ini hati-hati ini masih abu-abu ini. Nah, kalau ini tidak di call atau tidak diakses ya, nanti terjadi error ya. Nah, ini call-nya di mana? Pemanggilan initialisnya ini sudah pasti dipanggil di fungsi start. Nah, di fungsi startnya ya. Jadi ketika start GUI, lalu initialis komponen akan di call atau dipanggil ya. Ini warnanya sudah nggak abu-abu lagi. Kembali ke Unity. Nah, sekarang saya akan tambahkan listener untuk masing-masing button yang ada di navigasi dan di menu. Caranya gampang ya, ini di button di sini ya. Di sini ada settingan ya di button ya. Di komponen yang namanya button. Ini ada berbagai macam settingan termasuk pewarnaan ya, pewarnaan. Jadi ada normal, ada highlight, preset, selected, disable. Artinya misalnya preset nih, misalnya kemudian diklik nanti berubah jadi warna abu-abu. Nah, ini bisa diganti. Misalnya mau saya ganti, ketika di press dia mengeluarkan warna merah. Nah, selanjutnya di sini ada on-click. Nah, on-click ini yang nanti akan menjadi listenernya ya. Dengan saya menambahkan tombol plus, ya, nama tombol plus. Nah, di sini nanti bisa saya isi handlernya. Metode-metode handler sudah saya buat di dalam GUI aktif. Nah, GUI aktif itu tersimpan di dalam kanvas, ya, kanvas ini. Nah, maka kanvas ini saya drag langsung ke runtime yang ada di listener. Begitu. Nah, selanjutnya di button home ya tinggal saya tentukan aja fungsinya ini. Misalnya button home. Nah, kan sudah ada kanvas nih. Saya tinggal klik aja, cari fungsi yang tepat. Ini ya. Berarti button home masuknya ke button home handler. Lakukan hal yang sama untuk button stop. Saya tinggal klik aja button stop. Lalu saya ganti fungsinya ke button stop handler ya. Terus sampai semua button selesai. Nah, setelah button yang ada di navigasi sudah memiliki listener dan handler, sekarang waktunya memberikan listener untuk tombol-tombol button yang ada di menu dan di konten. Caranya cukup di blok saja ini ya. Lalu button close di masing-masing panel. Nah, klik tanda plus pada on click, lalu di drag kanvasnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal didistribusikan saja untuk button status. Ambil dari button status handler. Button restore. Nah, bagaimana untuk button close di setiap panel? Ya, kalau ini kan navigasi sudah gampang ya, tinggal diisi aja. Nah, sekarang masing-masing panel itu kan ada namanya button close ya. Nah, apa yang harus diisi pada button close ini? Nah, itulah gunanya pada script yang ada if in hierarchy ya. Active in hierarchy. Active hierarchy itu kan dia membuat tombol menjadi dua sisi, yang tadinya membuka dan menutup dijadikan satu tombol, sehingga button close pada panel start ini dapat diisi dengan fungsi yang sama yang ada pada button start handler. Nah, begitu. Jadi dibuat sama, nggak masalah ya. Karena saya sudah menambahkan percabangan untuk mengecek button active in hierarchy, sehingga dia bisa jadi satu tombol yang memuat dua fungsi yang berbeda, yaitu membuka dan menutup. Nah, lakukan hal yang sama untuk button-button yang lain ya. Kalau restore, saya tambahkan saja restore seperti ini. Sudah saja ya. Dan untuk yang
library, ya saya tambahkan library. Nah, lakukan hal yang sama untuk panel stock dan panel bench ya. Nah, setelah selesai ya, semua tombol sudah memiliki listener ya, lengkap dengan handlernya. Nanti hanya tersisa button GoTo ya, karena button GoTo memang belum dibuat handlernya. Nah, selesai. Sekarang waktunya dicoba. Saya play. Nah, setelah game jalan, dapat dilihat ya, game sekarang sudah mulai memiliki UI. Dan UI-nya ini juga sudah terdapat latar, yang mana latar itu sudah dilengkapi dengan animasi ya, untuk air yang beriak dan air terjun. Langsung saja, saya uji untuk tombol navigasinya ya. Saya akan mulai dari home terlebih dahulu. Nah, ketika home diklik, nah, warnanya merah ya. Langsung muncul panel home-nya ya. Nah, sekarang kalau button home-nya saya klik lagi, apa yang terjadi? Nah, dia akan menutup kembali. Jadi satu button mempunyai dua aksi. Klik pertama dia akan membuka, dan klik sekali lagi dia akan menutup. Lakukan uji pada button yang lain. Ketika klik home, ketika klik stop, nah dia tidak akan tumpang tindih ya. Di sini posisinya sudah langsung mati home-nya. Di sini kelihatan ya. Jadi kalau saya klik bench, nah stopnya akan langsung mati, bench-nya akan hidup aktif ya. Itu gunanya disable menu tadi ya. Itu seperti ini. Nah, sekarang pada button start, ketika saya klik, muncul ya. Ini belum saya kasih efek warna merah. Terus kalau yang di close, nah sama aja ya ketika ini diklik. Kalau diklik close dengan klik ini lagi sebenarnya sama ya. Antara button start dengan close sebenarnya punya fungsi yang sama. Jadi bisa di close dengan menggunakan atau mengklik ini kembali, atau klik dengan close. Seperti itu. Untuk library, seperti ini, sudah jalan ya untuk slidernya. Lalu untuk stock, klik. Nah, ini inventory-nya sudah ada, tapi belum bisa diklik ya. Belum bisa diklik. Belum dikasih listener. Untuk sementara ini belum bisa diklik. Abaikan dulu, tapi ini bisa di close. Dan untuk bench, ada furnace, dan ada craft. Ya, seperti itu. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.